Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Ya, pada kesempatan ini kita melanjutkan tentang kisah perang Taif, ya, perang Taif, kisah pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua, kemarin kita jelaskan bahwa Nabi SAW ketika menang dari perang Hunain, Nabi SAW meninggalkan ghanimah di Ju'ranah. Kemudian Nabi melanjutkan menyerang Taif. Namun akhirnya tidak bisa ditembus juga, dan akhirnya Rasulullah kembali, ya, setelah ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan berminggu-minggu. Setelah itu Rasulullah SAW balik ke Ju'ranah. Rasulullah SAW tinggal belasan hari menanti, siapa tahu mereka kabilah Hawazin atau kabilah Thaqif sadar dan masuk Islam, sehingga baru Nabi akan mengembalikan ghanimah-ghanimah yang mereka sudah yang Nabi sudah ambil dari mereka. Kalau mereka masuk Islam, Nabi akan kembalikan. Tapi setelah Nabi SAW menunggu belasan hari, ternyata mereka tidak masuk Islam juga. Akhirnya Nabi SAW bagi-bagi ghanimah tersebut. Hak dalam itu suatu perkara yang ma'ruf, yang diakui oleh mereka bersama. Ya. Yang menang maka menguasai harta, yang kalah dan menawan anak-anak dan wanita-wanita yang dikalahkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membagi-bagi ghanimah tersebut, ya. Dan Nabi membagi-bagi dengan sangat banyak, sehingga orang-orang datang, orang Badui datang sampai mendesak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi terdorong hingga ridak beliau kecantol di sebuah pohon. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, kembalikan kepadaku ridakku, ya. Sungguhnya kalau aku punya kambing atau punya onta sebanyak pohon-pohon ini atau sebanyak duri-duri yang di pohon ini, la qasamtuhu bainakum, aku akan bagi-bagi kepada kalian. Tsumma la tajiduni bakhilan, dan kalian tidak akan mendapati aku dalam kondisi bakhil. Jadi Nabi bagi-bagi. Kita lanjutkan. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ja'a Arabiyyun fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain. Dia minta kambing di antara dua gunung, yaitu kambing satu lembah. Fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk kasihkan dia kambing yang banyak. Maka dia pulang kepada kaumnya, dia berkata, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma la yakhaful faqr." Sungguhnya Muhammad itu kalau sudah memberi sesuatu dia tidak takut miskin. Ya, tidak pernah takut miskin. Artinya Rasulullah SAW kalau beri sesuatu, ya, dengan memberi sebanyak-banyaknya, ya. Seakan-akan dia berkata, kalau kalian ingin dapat kambing banyak, ya masuk Islam. Kalau kalian dapat, wahai kamu ingin dapat harta banyak, masuk Islam. Karena Muhammad itu kalau bagi-bagi tidak pernah takut miskin. Ngasih. Maka Anas bin Malik setelah menyampaikan ini, dia berkomentar, dia berkata, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguh seorang masuk Islam niatnya hanyalah untuk mencari dunia. Ada orang seperti itu, ada yang masuk Islam memang dengan qanaah, dengan dia terima secara logis, ya, dan ini banyak di zaman sekarang, ya. Orang masuk Islam karena logis, karena agama yang paling benar, yang bertauhid, yang lainnya syirik, ya. Dia mempelajari perbandingan, ini masuk Islam. Nah, ada yang masuk Islam seperti Arab Badui ini dalam rangka untuk mencari dunia, ingin dapatkan ghanimah, bahkan memotivasi kaumnya, kalau ingin masuk dapat kambing banyak masuk Islam, ya qaumi aslimu, masuk Islamlah. Fa wallahi demi Allah, Muhammad itu kalau sudah bagi-bagi dia tidak pernah takut miskin. Makanya Anas mengomentari tentang sikap Arab Badui ini, in kana rajula yuslimu ma yuridu ila dunya. Sungguh seorang masuk Islam dia tidak inginkan kecuali dunia. Fama yuslimu hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi minad dunya wa 'alaiha. Dan akhirnya ketika dia masuk Islam, jadilah Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Jadi Islam lebih cintai daripada dunia. Tapi jadi ini memang harus dipancing terlebih dahulu. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah kepada al-mu'allafah qulubuhum, pada orang-orang yang diharapkan mereka masuk Islam atau yang baru masuk Islam. Ada dua yang Nabi berikan ketika
dalam perang Taif ini atau setelah perang Taif Nabi bagi-bagi kepada dua kelompok. Nabi kasih banyak. Yang pertama yang diharapkan keislamannya, yang kedua yang hadis hudatsaul ahdi bil kufur, yang baru saja meninggalkan kufur dan baru masuk Islam, agar iman mereka semakin kokoh. Kemudian juga riwayat yang kisah lain, ada Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari, kata Abu Musa Al-Asy'ari, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bil Ju'ranah baina Makkah wal Madinah. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang singgah di Ju'ranah. Itu bagi-bagi ghanimah habis perang Taif. Wa ma'ahu Bilal, bersama Nabi ada Bilal. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam A'rabiyyun. Lalu datang seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Arab Badui ini berkata, "Ala tunjis li ma wa'atani?" Tidakkah kau penuhi apa yang kau janjikan kepadaku? Ya. Bisa jadi maksudnya Nabi berjanji kalau ada Nabi akan berikan. Maka dia terburu-buru minta ingin segera didapatkan apa yang dijanjikan kepada mereka. Nabi berkata, "Absyir, bergembiralah, aku akan kasih." Orang Arab Badui protes, dia mengatakan, "Qad aktsarta alayya min absyir." Kau terlalu banyak bilang bergembiralah, bergembiralah. Maka Rasulullah SAW pun fa'aqbala ala Abi Musa wa Bilal kahayatil ghadban. Rasulullah SAW agak marah, kemudian Rasulullah SAW balik menghadap Abu Musa Al-Asy'ari dan Bilal. Kata Arab Badui, kata Rasulullah SAW, "Raddal busyra faqbala antuma." Ini Arab Badui mengembalikan kabar gembira dariku, maka terimalah kalian berdua kabar gembira ini. Itu hal yang menggembirakan. Qala qabilna. Maka Abu Musa Al-Asy'ari dan Bilal berkata, "Kami terima ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW minta didatangkan gelas berisi air. Faghassala yadayhi wa wajhihi fihi. Rasulullah SAW mencuci tangannya ke dalam tempat air tersebut. Rasulullah SAW mencuci wajahnya di tempat air tersebut. Wa majja fihi. Rasulullah menyemprotkan air dalam bejana tersebut. Faqala, Rasulullah berkata, "Ishraba minhu." Minumlah dari ini semua. Jadi bekas tangan Nabi, bekas cucian wajah Nabi, bahkan ada liur Nabi. Dan ini kita tahu Rasulullah SAW badannya berkah, liurnya berkah. Kata Rasulullah SAW, minum dari bejana ini, tempat air ini. Fa'afriqa wa afriqa ala wujuhikuma wa nuhirukuma wa absyira. Dan setelah itu tumpahkanlah air ini kepada wajah kalian dan leher kalian dan bergembiralah. Karena Arab Badui tadi sudah menolak kabar gembira dari Nabi. Nabi bilang kalian terima ya, sudah ditolak buat kalian aja. Fa akhadhal qadafa fa'ala. Akhirnya mereka berdua, Abu Musa Al-Asy'ari dan Bilal, mengambil tempat air tersebut, lalu mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Fanadat Ummu Salamah radhiyallahu anha min wara'i sitr. Maka istri Nabi Ummu Salamah berteriak atau mengangkat suara di balik sitr, di balik hijab. Dia berkata, "Afdhila li ummikuma." Jangan lupa sisakan buat ibunda kalian. Itu sisakan air berkah Nabi itu untuk aku juga. Jangan dihabiskan buat kalian berdua. Fa afdhala laha minhu ta'ifatan. Maka akhirnya mereka berdua menyisakan sebagian air untuk Ummu Salamah, karena kita tahu keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperebutkan oleh para sahabat ya. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian di antara kejadian ketika Rasulullah SAW di Al-Ju'ranah, Rasulullah SAW memanggil Safwan bin Umayyah, atau setelah perang Taif selesai, Rasulullah SAW panggil Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah sudah kita jelaskan berulang-ulang. Dialah yang sangat dendam kepada Nabi. Bapaknya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang dibunuh oleh Bilal setelah perang Badar. Makanya dia dendam kepada Nabi. Dia termasuk pemimpin besar dan dia punya alat perang yang banyak. Dan sebelumnya dia ingin kabur, tapi Nabi, setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, dia ingin kabur. Kata Nabi, enggak apa-apa tinggal di Mekah, enggak harus masuk Islam. Enggak harus masuk Islam. Dan dia masih benci kepada Nabi. Ketika Nabi meminjam alat-alat perangnya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ghasban anni, kau merampas atau kau pinjam." Kata Nabi, "Ini pinjaman yang akan dikembalikan. Saya pinjam aja buat perang." Dan sudah kita jelaskan, dia sangat benci kepada Nabi SAW, tetapi Rasulullah SAW memberikan dia 100 ekor onta sampai 3 kali. 100 ekor onta, 100 ekor sampai 3 kali. Akhirnya dia orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ternyata setelah perang selesai, Nabi ingin mengembalikan alat-alat perangnya, baju-baju perangnya. Ternyata sebagian yang hilang. Maka Nabi berkata kepada Safwan bin Umayyah, "Inna qad faqadna min adra'ika adru'an, fahal nagrom alaka?" Ya Safwan, sungguhnya kami kehilangan sebagian alat-alat perang yang kami pinjam darimu. Apakah ini menjadi tanggungan kami berhutang kepadamu?
Kata dia, la ya Rasulullah. Dia sudah masuk Islam, kayaknya berkata, biasanya dia mengatakan la ya Muhammad. Kali ini dia mengatakan la ya Rasulullah. Tidak Rasulullah. Lianna fi qalbil yawm ma lam yakun yawma idzin. Sekarang pada hatiku ada sesuatu yang tidak terdapat pada waktu yang dulu, ya. Hadisnya riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Artinya dia sudah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada barang-barang pinjaman yang dipinjamkan oleh Nabi hilang, dia tidak menuntut. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat gonima ada harta, ada alat-alat perang, ada emas, ada perak, ada onta-onta, ada kambing-kambing. Demikian juga di antara gonima ada sabaya, yaitu wanita-wanita tawanan perang, ya. Dan sebagaimana hukum yang berlaku, bahwasanya wanita-wanita perang yang ditawan dijadikan budak dan boleh digauli, digauli. Tapi ada aturannya. Kata Rasulullah SAW, ketika banyak wanita yang ditawan, maka Rasulullah SAW berkata, menyuruh seorang untuk beri pengumuman, la tuta'ul hubla hatta tada wala ghairu dzati hamlin hatta tahidha haidatan. Tidak boleh di antara wanita tawanan, ya, tidak boleh ada yang digauli kalau dalam kondisi hamil sampai dia melahirkan. Tidak boleh ada wanita yang dalam kondisi hamil tawanan digauli sampai dia melahirkan. Demikian juga kalau ada wanita yang tidak hamil, maka tidak boleh digauli sampai dia haid sekali. Sampai dia haid sekali. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Dan kita tahu hukum perbudakan bisa terjadi ketika terjadi peperangan, ya. Ketika terjadi peperangan, ya. Ini perbudakan yang mungkin terjadi, ya. Adapun orang merdeka ditangkap, ini tidak boleh. Peperangan ada dua pilihan, mati jadi perbudak, ya. Dibunuh boleh, diperbudak. Kalau ditawan jadi budak. Ini boleh dan ini berlaku sampai hari kiamat, ya. Adapun kalau sama-sama sepakat, ini kan kesepakatan. Seandainya sepakat bahwasanya tawanan perang tidak diperbudak, boleh-boleh saja. Kalau sepakat di antara perjanjian di antara negara-negara misalnya, atau kalau ada tawanan harus dibebaskan, itu terserah. Tapi kalau hukum asal, orang yang kalah dalam peperangan, kemudian wanita-wanita tersebut dibawa dalam peperangan, boleh diperbudak. Dan budak boleh digauli. Tapi Nabi SAW sudah jelaskan, kalau masih hamil maka tidak boleh digauli kecuali sampai melahirkan. Adapun yang tidak hamil, maka boleh digauli kalau sudah haid sekali. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Anna Rasulullah SAW yauma Hunain ba'atha jaysan ila Autas falaqaw aduwan faqatalahum fadhaharu alaihim wa asabu lahum sabaya." Rasulullah SAW ketika perang Hunain, Rasulullah SAW mengirim pasukan ke lembah Autas dan akhirnya terjadi peperangan. Dan akhirnya Rasulullah SAW menang melawan mereka dan mereka mendapatkan tawanan-tawanan wanita. Faka'anna nasan min ashabi Rasulullah SAW taharraju min ghasyayanihinna min ajil azwajihinna minal musyrikin. Sahabat-sahabat ketika menguasai tawanan-tawanan perang wanita, mereka ragu untuk menggauli wanita-wanita tersebut karena sebagian mereka masih punya suami dari kalangan kaum musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ya, tidak tidak boleh kecuali budak-budak yang kalian miliki, maka ini boleh digauli, ya. Ya, artinya budak-budak yang kalian miliki ini boleh kalian gauli, halal jika telah selesai iddahnya. Iddahnya kalau dia hamil maka lahir anaknya, atau ketika dia tidak hamil dia haid sekali, ya, maka boleh digauli. Baik. Kalau ada orang tidak suka dengan hukum yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan protes kepada Nabi. Silakan protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tidak ridho Nabi menjadi nabinya. Kita setiap hari kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho Islam sebagai agamaku, ya. Kemudian Allah sebagai Tuhanku dan Muhammad sebagai nabiku. Nabi memberikan aturan dalam peperangan, perang, ya. Ada aturannya begini. Ini berlaku juga. Tidak ada yang mengingkari aturan ini ketika zaman itu. Adalah hal yang biasa. Tapi saya katakan tadi, kalau seandainya negara-negara punya kesepakatan di kemudian hari, ya boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Yang kalau sudah ada kesepakatan boleh-boleh saja. Tapi hukum asal, jika terjadi peperangan, maka wanita yang ditawan boleh diperbudak, ya. Makanya Nabi SAW dalam aturan kalau ada yang dikalahkan dalam peperangan, boleh diperbudak laki-laki, ya. Boleh dibebaskan begitu saja, ya, atau fida yaitu ditebus, terserah.
panglima perang bebas, dia mau merdekakan bebas begitu saja, atau disuruh tebusan atau dijadikan budak, boleh. Ya. Itu lebih baik semua daripada dibunuh. Ya. Artinya namanya peperangan kan mau dibunuh. Ya. Ketika dijadikan budak ya boleh, dan hukum budak boleh digauli. Ya. Dan dalam ayat terlalu banyak menjelaskan tentang akan hal ini. Ya. Wa ma malakat aimanukum. Ya. Kemudian ada kisah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yaitu cikal bakal Khawarij ya. Ada seorang di Arab Badui yang dinamakan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, namanya Hurkhus bin Zuhair As-Sa'di. Dia protes terhadap pembagian Rasulullah SAW karena Rasulullah bagi memang tidak seperti yang mereka lihat sebelumnya. Rasulullah SAW benar-benar royal, tapi yang diberikan adalah dua model orang yang paling banyak Rasulullah berikan, yaitu yang diharapkan masuk Islam atau yang baru masuk Islam. Itu yang Nabi SAW royal memberikan kepada mereka. Al-Imam Muslim, di antara yang ada yang protes dengan pembagian Nabi adalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ju'ranah." Bosnya ada seorang datang kepada Rasulullah SAW di Ju'ranah. Ya. Munsarafahu min Hunain, yaitu Rasulullah setelah dari Hunain pergi ke Ju'ranah. Wa fi thawbi Bilal fiddah, dan Bilal membawa fiddah yaitu perak. Wa Rasulullah SAW yaqbidhu minha wa yu'ti nas. Rasulullah SAW ambil perak, Rasulullah bagi-bagi, Rasulullah ambil perak, Rasulullah bagi-bagi. Faqala ya Muhammad. Maka dia berkata, wahai Muhammad, adilah engkau wahai Muhammad. Rasulullah kaget, ditegur. Seumur hidup baru ada orang bilang Nabi, adilah engkau ya. Maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, wa ilaka wa man ya'dil idza lam akun a'dil. Siapa lagi yang adil kalau aku tidak adil? Laqad khibtu wa khasirtu illam adil. Sungguh aku merugi dan merugi jika aku tidak adil. Ya, kalau Nabi tidak adil, terus siapa lagi yang mau adil? Dia utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Tapi wahyu diturunkan kepadanya. Kalau Nabi yang dapat wahyu tidak adil, terus siapa lagi yang mau adil? Wa man ya'dil idza lam akun a'dil. Kalau aku tidak adil, terus siapa lagi yang mau lebih adil dariku? Umar marah ketika itu. Umar berkata, ya Rasulullah, da'ani aqtul hadzal munafiq. Ya Rasul, biarkan aku penggal orang ini, orang munafik ini. Rasulullah SAW berkata, ma'adzallah an yatahaddatsan nasu anni aqtulu ashabi. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai demikian wahai Umar. Kalau kau melakukannya, nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an. Sungguhnya orang ini dan pengikutnya akan baca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, tidak akan melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minhu kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang keluar dari hewan buruan. Ya. Jadi sini Rasulullah SAW ini orang zahirnya Muslim, ya, orang munafik juga zahirnya Muslim, tidak boleh dibunuh. Ya. Meskipun hatinya kufur, tapi Rasulullah memperhatikan citra Islam. Rasulullah SAW memperhatikan citra Islam, jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh temannya. Kalau Muhammad membunuh temannya, orang tidak mau masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW memperhatikan citra Islam jangan sampai tercoreng ya, jangan sampai tercoreng di pandangan orang-orang yang tidak paham ya. Ada berita-berita hoax dan yang lainnya ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan, nanti ada timbul pembicaraan orang Muhammad membunuh temannya. Kemudian Rasulullah jelas orang ini dan pengikutnya ini cikal bakal Khawarij. Mereka baca Quran, tapi Quran tidak melewati leher mereka ya. Dan mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang menembus ramiyah, hewan buruan ya, hewan yang dipanah. Fi riwayatin ukhra dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, la da'uhu ya, biarkan dia, fa innahu sayakunu lahu syi'atun yata'ammaquna fid din hatta yakhruju minhu. Sungguhnya dia akan mengikut yang berdalam-dalam dalam agama sampai keluar dari agama. Artinya ekstrim dalam beragama, saking ekstrim sampai keluar dari agama. Kama yakhruju sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah yang menembus hewan buruan, tembus. Ya, ketika dipanah tidak nyantol tapi tembus langsung keluar. Yanzuru fi an-nasli fala yujadu syai' thumma fil qidah fala yujadu syai'un. Ketika dia saking kuatnya, saking kencengnya dia masuk dalam hewan buruan sehingga tembus. Ketika dicek oleh sang pemanah, anak panah tersebut dicek pada bagian yang tajam, yaitu nasalnya, besi yang tajam di bagian depan anak panah, tidak ada sisa daging sedikit pun.
dari hewan buruan tadi. Kemudian dicek di kayu anak panah tersebut juga tidak tersisa apa-apa. Artinya benar-benar keluar tidak tersisa sedikit pun dari hewan panah tersebut, dari hewan buruan tersebut. Ya. Summa fil fuq fala yujidu syai'un. Kemudian dicek lagi di bagian tempat di bagian belakang, tempat untuk meletakkan tali busur. Jadi dicek semua bagian depan enggak ada, bagian tengah anak panah enggak ada, bagian belakang juga enggak ada sisa daging sama sekali. Sabaqal farsa wad dama, bahkan dia tembus tidak kena kotoran yang ada dalam tubuh hewan buruan tersebut dan juga tidak ada darah yang tersisa. Ini maksudnya penggambaran dari Nabi bahwasanya benar-benar mereka keluar dari agama bersih, tidak ada agama yang nyantol sedikit pun. Hewan buruan tadi dianggap seperti agama. Adapun anak panah yang tembus dengan kencang itu seperti orang-orang Khawarij yang masuk dengan kencang ekstrim kemudian keluar tanpa mencantol sedikit pun agama padanya. Makanya ada khilaf di kalangan para ulama tentang Khawarij, apakah mereka kafir atau tidak. Yang mengatakan mereka kafir, mereka berdalil dengan hadis-hadis seperti ini, bahwasanya mereka ini keluar dari agama, tidak ada kecantol sedikit pun agama pada diri mereka. Dan jumhur ulama mengatakan mereka tidak kafir karena Ali bin Abi Thalib ketika memerangi orang-orang yang murni Khawarij ya atau Haruriyun ya, maka Ali bin Abi Thalib tidak bermuamalah dengan mereka dengan muamalah orang-orang kafir. Yaitu harta mereka tidak dijadikan ghanimah. Kemudian istri-istri mereka tidak dijadikan tawanan, tidak dijadikan budak perang. Makanya Ali ketika ditanya, Ali berkata, apakah mereka munafik? Apakah mereka kafir? Ya, kata Ali, minal kufri farru. Mereka bukan kafir, mereka justru lari dari kekufuran, tapi salah jalan. Kemudian apakah mereka munafik? Munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidaklah menyebut Allah cuma sedikit, sementara mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ali berkata, ikhwanuna bagau alaina. Mereka saudara-saudara kita cuma membangkang kepada kami, maka kami perangi. Cuma membangkang kepada kami, maka kami perangi ya. Jadi muncul pertama Dzul Khuwaisirah tatkala pembagian ghanimah di Ju'ranah setelah perang Hunain dan perang Taif ya. Taib. Ketika Nabi SAW di Ju'ranah, datanglah Halimah Sa'diyah. Siapa Halimah Sa'diyah? Kalau kita kembali ke ini jilid keempat dari buku sirah, jilid pertama disebutkan bagaimana Nabi SAW tinggal di Halimah Sa'diyah sekitar 4 tahun, disusui oleh seorang ibu susuan namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah dari kampung Bani Sa'ad di Taif. Ketika Nabi di Ju'ranah, maka datanglah ibu susuannya ini. Datang ya kepada Rasulullah SAW dan Nabi sedang di Ju'ranah. Fa'akramaha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memuliakan ibu susuannya tersebut. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Daud serta Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Abu Tufail, dia berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu lahman bil Ju'ranah wa ana yauma idzin gulamun ahmilu adwal ba'ir. Fa aqbalat imra'atun badawiyah." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi daging di Ju'ranah, yaitu lagi makan Rasul bagi daging. Dan saya itu ketika masih remaja dan saya membawa anggota badan dari kambing itu dari onta bagi-bagi daging. Fa aqbalat imra'atun badawiyah, tiba-tiba datang seorang wanita badui. Ya. Falamma danat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika wanita badui ini siapa tahu datang dekat sama Nabi, basatallaha rida'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan ridanya. Rasulullah SAW bentangkan untuk diduduki oleh wanita tersebut. Fajalasat alaihi. Soalnya orang melepaskan ridanya, ini rida kan pakaian, dilepas, dibentangkan, kemudian wanita tersebut duduk. Kita heran, ini siapa wanita ini? Wanita badui kok dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Fasa'altu man hadhi, aku bertanya siapa wanita ini? Qalu ummuhu allati arda'athu. Itu adalah ibunya yang pernah menyusuinya. Ya, Rasulullah SAW tahu balas jasa. Apa yang terjadi dengan kaum Ansar, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Perhatikan, Rasulullah SAW baru pertama kali melakukan kegiatan yang aneh di pandangan kaum Ansar. Rasulullah SAW menang, ghanimah banyak, bagi sana bagi sini, bagi yang baru masuk Islam dikasih banyak-banyak, yang baru masuk Islam dikasih banyak-banyak. Kaum Ansar yang berjuang, yang membela Nabi, yang mengayomi Nabi ketika Nabi diusir, tidak dikasih apa-apa. Tidak dikasih apa-apa.
Semua Rasulullah SAW kulan nas minal ghaidil ansar. Semua dikasih. Semua dikasih, yang Quraisy yang baru masuk Islam, yang baru kafir-kafir yang kemarin berperang sama Nabi SAW, memerangi Nabi SAW. Sufyan bin Umayyah Rasulullah kasih 300 ekor onta, si fulan Rasulullah kasih ratusan ekor onta, kasih padahal musuh-musuh semua. Kaum Ansar yang membela Nabi sejak awal tidak dikasih apa-apa. Subhanallah. Semuanya tidak ada yang dikasih. Fawajadu ala Rasulullah SAW fi amsi. Mereka mendapat sesuatu keganjilan dalam hati mereka. Ya, sampai banyak di antara mereka yang menangis ya. Hasan bin Thabit membuat satu qasidah berkata, zadat humumun fama'ul aini yanhadiru. Sahan idza hafaltahu abratun diraru. Kata dia, kesedihan semakin bertambah, maka air mata kemudian berjatuhan ya. Air mata berjatuhan, tidak berhenti karena mata penuh dengan air mata yang mengalir. Intinya kaum Ansar banyak yang menangis ya. Sampai ada di antara mereka anak-anak muda kaum Ansar, bukan pembesar-pembesar kaum Ansar, anak muda kaum Ansar, sampai ngomong nyeletuk. Dia berkata, "Yaghfirullahu li Rasulillah." Semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedih banget. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Quraisy penjahat besar dikasih, kita enggak dikasih. Wa suyufuna taqturu min dima'im, sementara pedang-pedang kita memerangi mereka. Pedang-pedang kita penuh dengan darah mereka. Sekarang mereka dikasih oleh Rasulullah, kita enggak dikasih. Semoga Allah ampuni Rasulullah. Anak-anak muda yang mungkin tidak bisa memahami kondisi, kayaknya kenapa Rasulullah demikian. Mereka sedih, bukan dikasih bukan 1-2 ekor kambing, ini 100, ini 200, ini 300, ini kambing 1 lembah, karena ghanimah terlalu banyak. Mereka yang berjuang bersama tidak dikasih. Sampai anak-anak muda, waqala ahdatsuhum, anak-anak muda dari kaum Ansar mengatakan, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Itu orang Quraisy dikasih-kasih oleh Nabi, kita enggak dikasih, padahal pedang-pedang kita yang dibasahi oleh darah-darah mereka. Di antara mereka ada yang berkata, "Idza kanat syiddah fa nahnu nud'a." Kalau lagi susah, kita dipanggil Rasulullah SAW. Cuma dia enggak panggil Nabi. Dia bilang, kalau lagi susah kita dipanggil. Wa tu'tal ghanaim ghairana. Kemudian yang dikasih ghanimah bukan kita. Wa kathrat fihimul qala. Hatta qala qailuhum laki Rasulullah SAW qaumahu. Banyak ngomong sampai ada yang berkata, wajarlah Rasulullah SAW ketemu dengan kaumnya. Ya wajar, maksudnya ada yang mau kasih uzur. Ya begitulah, Rasulullah kan sangat sayang kepada sukunya Quraisy. Dia ketemu lihat sukunya, maka dia kasih-kasih, ya udahlah. Itulah Rasulullah SAW. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kaum Ansar. Ada 2 kan, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz dari Al-Aus dan Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Tapi Sa'ad bin Mu'adz sudah meninggal dalam tahun 5 Hijriah di perang Khandaq, setelah perang Khandaq maksudnya. Setelah perang Bani Quraidah, perang Bani Quraidah, kemudian beliau meninggal. Sa'ad bin Ubadah masih hidup ya. Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Ansar bin Ansar, lihat kondisi tidak sehat ya. Para kaum Ansar sedih. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayya minal ansar qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai'i alladhi asabta. Qasamta fi qaumika wa ataita atayan 'idhaman fi qabailil Arab wa lam yakun fi hadzal hayyi minal ansar minha syai'." Dia terus terang, "Ya Rasulullah, ini sekampung dari kaum Ansar ini, sekelompok kaum Ansar ini, mereka mendapati dalam diri mereka sesuatu ya atas apa yang kau lakukan. Kau lakukan terhadap ghanimah ini. Kau bagi kepada kaummu Quraisy. Kau berikan pemberian yang besar kepada orang Arab Badui. Ya. Quraisy kau kasih, Arab Badui engkau kasih. Sementara mereka kaum Ansar satu rupiah pun tidak kau kasih gampangannya. Tidak ada sedikit pun kau kasih kepada mereka." Rasulullah berkata, menegur Sa'ad bin Ubadah, "Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad?" Ya, kenapa kau tidak berbicara dengan mereka ya Sa'ad? Ya. Bagaimana sikapmu wahai Sa'ad? Ya, artinya Rasulullah, kenapa kau tidak bicara? Apa kata Sa'ad bin Ubadah? "Ya Rasulullah, inna ma'ana umru'un min qaumi." Yes, aku hanyalah seorang dari mereka. Ya, aku hanyalah seorang dari mereka. Yang penting aku sudah sampaikan kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, "Fajma' li qaumaka." Wahai Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan seluruh kaum Ansar suruh ke sini. Maka Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan kaum Ansar di sebuah kemah terbuat dari kulit. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad. Tatkala mereka berkumpul, maka Sa'ad datang kepada Nabi. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal ansar." Ya Rasulullah, kaum Ansar sudah datang berkumpul untuk menyambutmu. Fatahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun datang kepada mereka.
Fahamidallah, Rasulullah SAW memuji Allah. Wa asna alaihi billadhi huwa lahu ahlun. Rasulullah menyanjung Allah dengan yang pantas bagi Allah. Tsumma qala, perhatikan, Rasulullah berkata, dia menghadapi suatu kaum yang lagi sedih, tidak dibagi-bagi ghanimah, sementara Nabi bagi-bagi banyak sekali kepada orang lain, padahal yang berjuang sungguhnya adalah mereka. Apa kata Nabi SAW? Dia sikap bijak Nabi. Ya ma'syaral ansar, wahai kaum ansar sekalian. Ma qalatun balagatni ankum. Apa sih perkataan yang sampai kepadaku dari kalian? Aku begini, aku begini, aku begini. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Sesuatu kejanggalan yang kalian dapati dalam diri, kegelisahan yang kalian dapatkan dalam diri kalian. Rasul ingatkan, alam atikum dhullalan fahadakumullah. Wahai kaum ansar, bukankah ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat? Fahadakumullah. Lantas Allah beri hidayah kepada kalian dengan sebabku. Wa mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Kalian tercerai-berai, perang-perangan dalam perang Bu'ath, bunuh-bunuhan sampai 120 tahun. Ketika aku datang kepada kalian, Allah menyatukan hati-hati kalian karena aku. Wa alatan fa'agnakumullahu bi. Bukan kalian ketika aku datang kalian miskin, lantas Allah menjadikan kalian berkecukupan. Kaum Ansar yang sudah kumpul, mereka jawab apa? Balillahi wa rasuluhu amanu wa afdal. Mereka jawab dengan sopan. Mereka mengatakan bahkan Allah dan Rasulnya lebih banyak kebaikannya daripada itu, dan lebih afdal dan beri banyak karunia lebih daripada itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala tujibunani ya ma'syaral ansar?" Kalian tidak bantah aku kaum Ansar. Kalian tidak bantah aku. Kata kaum Ansar, "Wa bimadza nujibuka ya Rasulullah?" Bagaimana kami bisa bantah engkau ya? Apa yang perlu kami jawab ya Rasulullah? Walillahi wa lirasulil man wal fadlu. Semua karunia, semua kenikmatan dari Allah. Dan juga kembali kepada Rasulnya. Terus kami mau bantah apa ya Rasulullah? Lihat Rasulullah insaf. Rasulullah SAW berkata dengan penuh keadilan. Ama wallahi, lau syi'tum lakultum, fala sadaqtum wa suddiktum. Demi Allah, wahai kaum Ansar. Perkataanku tadi, bahwasanya bukankah kalian sesat aku datangi kalian dapat hidayah. Bukankah kalian dulu berperang aku datangi kalian bersatu padu. Kalian bisa bantah sebenarnya. Dan kalau kalian bantah perkataanku, sungguh kalian benar dan kalian akan dibenarkan. Kalian bisa bantah dengan berkata. Nabi diktekan kepada mereka. Seandainya kalian bisa bantah aku. Kalian bisa berkata, Ataitana mukadzaban fasaddaqnak. Wahai Muhammad, kau datang kepada kami, kau didustakan oleh orang-orang, kami membenarkan engkau, wahai Muhammad. Bukankah Rasulullah kabur dari Mekah dalam kondisi didustakan oleh kaumnya, kaum Quraisy? Seandainya kaum Ansar menjawab, ya Rasulullah, kau datang kepada kami dalam kondisi kau didustakan dan kami membenarkan engkau. Makhzulan fa nasarnak, kau ditinggalkan oleh kaummu maka kami yang menolongmu. Wa taridan fa awainak, kau diusir dan kami yang mengayomimu. Wa ailan fa agnaiknak, dan kau datang dalam kondisi miskin lalu kami yang mencukupimu. Kalau kalian mau jawab, kalian itu bisa. Dan kalau kalian jawab seperti itu, kalian benar. Tidak ada yang menyalahkan kalian. Kemudian Rasulullah berkata, Awajidtum fi anfusikum ya ma'asyaral ansar, fi lu'a'atin minad dunya. Apa kalian merasa gundah gulana, mengganjal hati kalian ya kaum Ansar, gara-gara cuma secercah dunia yang aku bagikan kepada mereka. Ta'allaftu biha qauman yuslimu. Aku bagi-bagi dunia tersebut, secercah dunia kepada mereka agar mereka masuk Islam. Wa wakaltukum ila islamikum, dan aku serahkan kalian kepada Islam kalian. Afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaba an-nasu bisyati wal ba'ir wartaji'una bi Rasulillah fi rihalikum. Apa kalian tidak ridha wahai kaum Ansar? Orang-orang pulang bawa onta, bawa kambing, kalian pulang ke Madinah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan bersama kalian. Artinya Rasulullah mengatakan kalian gerundel gara-gara sedikit dunia yang aku bagi-bagi agar mereka masuk Islam. Mana yang lebih menyenangkan kalian? Kalian pulang bawa onta, bawa kambing, bawa dunia, atau pulang bawa aku kota Madinah? Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laulal hijratu lakuntu umra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, saya Ansari, saya kaum Ansar. Cuma tidak bisa karena saya berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kalau bukan karena hijrah, tentu saya akan menjadi seorang Ansari. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Seandainya orang-orang berjalan melewati suatu jalan di antara gunung-gunung dan kaum Ansar melewati jalan yang ini, aku akan berjalan bersama kaum Ansar. Rasulullah berkata, al-ansaru syi'arun wan nasu disarun. Syiar itu pakaian yang menempel pada tubuh. Ya, disar adalah pakaian lapis kedua. Kata Rasulullah, al-ansaru syi'ar. Aku sangat dekat dengan kalian, seakan-akan kalian adalah bajuku yang menempel di kulitku. Wan nas disar, adapun orang ada level kedua. Ring 2, kalian ring 1ku.
Allahumma arhamil ansar. Ya Allah rahmatilah kaum Ansar, wa abna'al Ansar, dan rahmatilah anak-anak kaum Ansar, wa abna'il Ansar, dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Fabakal Ansar, kaum Ansar pun menangis ketika mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta akhdalu lihahum, sampai air mata menetes membasahi janggut-janggut mereka. Wa qalu, mereka berkata, radina bi Rasulillah qisman wa hadzan, kami ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ridha dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang kemuliaan kaum Ansar dan bagaimana Rasulullah tidak akan melupakan kebaikan mereka. Ya. Benar Rasulullah SAW punya jasa, dengan Rasulullah mereka dapat hidayah. Benar dengan jasa Rasulullah mereka tadinya tercerai-berai akhirnya bersatu padu, tapi mereka juga punya jasa besar sama Nabi. Justru karena Nabi cinta kepada mereka, Nabi yakin mereka sudah beriman, tidak perlu dikasih-kasih. Yang perlu dikasih yang baru masuk Islam. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, kalian akan pulang membawaku ke kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW memberikan kepada al-mu'allafatu qulubuhum, ya orang baru masuk Islam, ya, di antaranya ya Rasulullah pernah berkata, inni u'ti qauman akhafu dhala'ahum wa jazaa'ahum wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khair wal ghina minhum Amr bin Taghlib. Aku memberikan suatu kaum, aku khawatir mereka nanti Islamnya bengkok-bengkok, maka kasih biar kokoh Islamnya, ya. Dan aku membiarkan sebagian kaum mereka bersandar kepada iman yang ada dalam hati mereka, ya. Di antara orang-orang yang aku tidak berikan harta tapi aku tawakalkan mereka kepada iman mereka kepada Allah adalah Amr bin Taghlib, ya. Rasulullah sebut seperti Amr bin Taghlib. Ini aku tidak kasih apa-apa. Kenapa? Dia punya iman. Kata Amr bin Taghlib ketika mendengar komentar Nabi, ma uhibbu annali bi kalimati Rasulillah humran na'am. Kalau disuruh tukar dapat onta merah, harta termewah ketika itu, tapi saya tidak dengar Nabi ngomong gitu, saya lebih baik tidak usah dapat onta merah. Artinya sekarang kan dia berkata, kalau kita zaman sekarang, saya lebih suka Nabi bilang saya, ini Amr bin Taghlib, saya tidak kasih harta karena ada imannya, itu lebih saya sukai daripada saya dikasih mobil Mercedes-Benz berwarna merah. Artinya Rasulullah sebut nama dia, Rasulullah puji dia. Rasulullah juga berkata, "Inni la u'ti rijalan haditsu ahdihim bi kufrin." Hadithun ahduhum bi kufrin. Sungguh aku memberikan sebagian orang yang mereka baru saja masuk Islam. Inilah di antara sebab kenapa Nabi SAW memberikan sebagian harta, ya, kepada sebagian orang dan sebagiannya tidak diberi harta oleh Nabi SAW. Taib, kisah Asim bin Adi dan hadis Madhi Bani Ja'ian, ini hadis menakjubkan. Saya bacakan kisahnya. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dengan sanad yang hasan dari Asim bin Adi, dia berkata, "Ishtaraitu ana wa akhi mi'ata sahmin min sihami Hunain." Saya dan saudaraku kami membeli ghanimah-ghanimah yang didapati oleh sebagian sahabat, kami beli banyak, pengin beli. Mungkin lagi dijual murah atau apa, mereka beli. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Asim dan saudaranya ingin beli harta yang banyak. Rasulullah tegur, "Ya Asim, ma dhi'bani adiyani asaba farisata ghanamin adha'aha rabbuha bi afsada fiha min hubbil mal wa syarafi lidinihi." Wahai Asim, tidaklah ada dua serigala yang menyerang kemudian mendapati satu korban kambing, ya, yang ditinggalkan oleh pemiliknya sendirian kambing tersebut. Ya, sendirian kambing tersebut, ya, yang akan diterkam, ya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama seseorang akibat cinta kepada harta dan cinta popularitas atau kemuliaan. Maksudnya Rasulullah menggambarkan, bayangkan kalau ada dua ekor kambing dilepas pada sekumpulan dua ekor serigala. Dalam riwayat lain kata Nabi, "Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin." Tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar dilepaskan pada sekumpulan kambing, ya. Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syaraf lidinihi. Tidak lebih kerusakan yang ditimbulkannya tidak lebih ringan, ya, daripada kerusakan yang ditimbulkan, ya, oleh cinta kepada harta dan ingin dapat kemuliaan yang merusak agamanya. Sehingga Rasulullah SAW memberi gambaran
perkara yang hissi dengan perkara yang ma'nawi. Kita tahu kalau ada 2 ekor kambing, 2 ekor serigala lapar nih, bukan serigala biasa, lapar. Sini ada sekumpulan kambing. Dia kelaparan, kemudian dia dilepas itu. Apa yang dilakukan dia? Pasti hancur-hancurin, yang namanya lapar. Dia pasti makan sini 2 serigala lapar. Bukan 1 ekor serigala, 2 serigala. Dimasuk ke dalam satu kandang situ kambing, udah dihabisin kambing tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala ini tidak lebih parah kata Nabi daripada kerusakan agama seseorang yang rusak akibat cintanya kepada harta dan ingin syaraf, ingin kemuliaan. Dan itu benar, ikhwan. Betapa banyak orang karena cinta dengan harta agamanya rusak. Dia tempuh jalan yang haram, tempuh yang tidak dapat harta yang banyak. Betapa banyak orang agamanya rusak gara-gara cinta popularitas, cinta ingin dihormati, ingin jadi pejabat, ingin menjadi apa, rusak agamanya, rusak. Kerusakan yang timbul, kerusakan yang timbul akibat cinta kepada harta dan ingin menjadi dimuliakan, itu lebih parah kerusakannya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala yang lapar tersebut ketika merusak kambing-kambing tadi. Maka seorang hendaknya hati-hati, ya, jangan masukkan dunia dalam hatinya, ya. Jadikan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat setinggi-tingginya, ya. Ya. Karena sulit kalau orang sudah hirs alal mal, semangat mencari harta, semangat kemudian ingin mencari kejayaan, dia kayak mabuk kepayang, ya. Kecanduan, ya, ingin dimuliakan oleh orang, akhirnya menghalalkan yang haram, ya. Dan macam-macam dia lakukan, ya. Yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat jabatan, yang penting dapat kemuliaan. Waspada, hidup cuma sekali, jangan sampai salah spekulasi, ya. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi. Ketika Umar di Ju'rana, Umar berkata, "Ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa yawman fil Masjidil Haram, fa kaifa tara?" Ya Rasulullah, Umar ingat di zaman jahiliyah saya pernah bernazar, ya Rasulullah, waktu saya masih musyrik, untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram. Apakah apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah, "Idhhab fa'takif yawman." Tunaikan nazarmu sana i'tikaf di Masjidil Haram. Ya. Umar juga memberikan hadiah kepada Rasulullah, memberikan hadiah kepada Umar jariyah, ya. Di antara Rasulullah dapat bagian, Rasulullah berikan hadiah kepada Umar berupa budak wanita. Tatkala Rasulullah SAW membebaskan budak-budak wanita, orang-orang, Umar mendengar orang-orang berkata, budak-budak wanita terus berkata, "A'taqana Rasulullah SAW telah memerdekakan kita, membebaskan kita." Maka Umar bertanya, "Apa ini?" Orang-orang berkata, "Rasulullah telah memerdekakan budak-budak wanita." Maka Umar berkata, "Ya Abdullah, idhhab ila tilkal jariyah fa khalli sabilah." Wahai Abdullah bin Umar, pergi kepada budak wanita itu, bebaskan dia, merdekakan dia. Kenapa? Karena Nabi sudah memerdekakan para budak-budak. Ini menunjukkan Umar bagaimana semangat untuk mencontohi Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah bagi ghanimah, tiba-tiba datang kabilah Hawazin, yang Nabi sudah tunggu mereka belasan hari agar mereka siapa tahu masuk Islam sehingga dibagi, dikembalikan, tidak usah dibagi-bagi. Nabi ingin mereka masuk Islam dan Nabi tidak ada pikiran harta sama sekali. Tapi karena mereka nggak datang belasan hari, Nabi bagi-bagi. Ternyata setelah dibagi-bagi mereka datang. Mereka membaiat Nabi SAW. Ada 14 orang ketika itu, pimpinannya Zuhair bin Surut. Kemudian dia membaiat Nabi SAW masuk Islam. Ya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, berilah karunia kepada kami. Famunna alaina. Manallahu alaik, semoga Allah beri karunia kepada engkau. Lihatlah kami ya Rasulullah, kami ditimpa dengan musibah yang kau tahu. Ya. Ya Rasulullah, ya. Kami hanyalah kami innama fil hadair ammatuka wa khalatuka. Ya Rasulullah, lihat di kampung kami di Taif. Yang ada di sana adalah tante-tantemu, bibi-bibimu, pengasuh-pengasuhmu. Karena Rasulullah SAW dulu tinggal di Taif. Jadi mereka minta Rasulullah mengibai mereka. Kunna yakfulnaka, dulu mereka yang mengayomi wahai Rasulullah. Ya. Kemudian dia minta, ya Rasulullah, kembalikanlah kepada kami harta-harta kami dan wanita-wanita kami. Rasulullah SAW berkata, ya, ma iman taraun ahab wa ahbul hadis ilayya asdaquhu. Kalian lihat yang tersisa padaku cuma ini saja, tidak ada yang lain. Saya sudah bagi seluruhnya. Terlambat kalian. Fakhtaru ihda ta'ifatain. Kalian ingin apa? Wanita-wanita saya kembalikan atau harta? Wa qad kuntu ista'naitu bikum. Saya sudah tunggu kalian lama. Kalian baru datang sekarang. Rasulullah SAW menunggu mereka belasan hari, ya.
Namun ternyata mereka datang belakangan. Akhirnya mereka berkata, "Nakhtar sabyana." Ya Rasul, kami pilih wanita-wanita kami yang kau tawan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang aku miliki dari tawanan-tawanan wanita dan apa yang dimiliki oleh anak-anak Abdul Muttalib, ambil buat kalian seluruhnya. Ya. Kemudian Rasulullah kembalikan. Ya. Dan Rasulullah SAW memotivasi para sahabat yang sudah terlanjur mendapatkan ghanimah. Kata Rasulullah SAW, "Amma ba'du fa inna ikhwanakum qad ja'u ta'ibin." Wahai para sahabatku, sungguhnya teman-teman saudara-saudara kalian telah datang bertobat. Wa inni qad ra'aitu an aruda ilaihim sabyahum. Dan aku lihat aku kembalikan tawanan-tawanan mereka. Ya. Akhirnya Rasul berkata, apa yang aku miliki dan dimiliki oleh putra-putra Abdul Muttalib, maka semuanya dikembalikan kepada kalian. Maka kaum Muhajirin berkata, apa yang kami miliki, budak-budak yang memiliki kami kembalikan kepada Rasulullah SAW. Ya, kami kembalikan kepada kabilah Hawazin. Adapun Arab Badui seperti Uyainah bin Husn, dia mengatakan, adapun yang kami miliki, kami enggak, tetap buat kami. Aqra bin Habis berkata, adapun budak yang kami miliki, kami enggak akan kembalikan. Adapun Rasulullah dan para Muhajirin mengembalikan seluruhnya kepada kabilah Hawazin. Adapun kaum Ansar, mereka tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW motivasi lagi. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia sekalian, ruddu alaihim nisa'um, kembalikan perempuan-perempuan wanita dan anak-anak mereka. Barang siapa yang berpegang, ya, faman tasaka bi syai'in min al-fai' falahu alaina sittatu faraid min awali syai'in yufi'uhu Allah alaina. Barang siapa yang punya kemudian dia kembalikan, nanti kalau kami dapat ghanimah lagi kami akan ganti, ya. Kemudian pimpinan perang mereka yaitu Malik bin Auf An-Nasri, ya, Rasulullah tanya, mana pimpinan kabilah Hawazin, Malik bin Auf An-Nasri? Apa yang dia lakukan? Kata mereka, dia sedang di Taif bersama kabilah Saqif. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menahan istrinya, ya, jangan jadikan budak, ya. Kemudian Rasulullah berkata, sampaikan kepada si Malik, kalau dia datang Islam kepadaku, aku akan kembalikan hartanya dan keluarganya, ya, dan aku akan belikan 100 ekor onta. Akhirnya ketika Malik, pimpinan mereka, mendengar kabar tersebut, maka dia pun senang, ya, maka dia pun pergi, kemudian dia pun dikasih oleh Nabi, istrinya dikembalikan, hartanya dikembalikan, bahkan dapat bonus 100 ekor onta. Dan demikianlah fikih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang diajak kepada Islam, kepada dakwah dengan harta, karena mereka, tapi nanti dengan pelan-pelan mereka tahu tentang indahnya Islam, dan akhirnya Islam lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.